Oke, sudah terdengar. Baik, selanjutnya itu ada perumusan yang itu pembuktian teorema dari teorema Gauss. Untuk pembuktiannya itu yang pertama adalah ambillah S suatu luas tertutup yang sedemikian rupa sehingga sebarang garis sejajar sumbu koordinat akan memotong S paling banyak pada dua titik. Misalkan persamaan permukaan bagian bawah dan atas S1 dan S2 masing-masing adalah Z F1 X2 dan Z sama dengan F2 XY. Proyeksi dari S pada bidang XY adalah N. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Next. Untuk perumusannya itu integral lipat 3 dengan batas V do A3 per do Z dV
sama dengan integral lipat 3 dengan batas V do A3 per do Z dy dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas R integral dengan batas F1 sampai dengan F2 do A3 per do Z dy dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas R A3 x yz dengan batas F1 F2 dy dx yang mana itu menjadi integral lipat 2 A3 x y F2 dikurang A3 x y F1 dy dx. Untuk bagian atas S2 dx dy sama dengan cos gamma 2 ds2 sama dengan k dot n2 ds2. Karena normal n2 pada S2 membentuk sudut lancip G2 dengan k, bagian bawah S1 dx dy sama dengan min cos G1 ds1 sama dengan min k dot n1 ds1. Karena normal n1 pada S1 membentuk sudut tumpul dengan k yang merupakan normal dari R, maka integral lipat 2 dengan batas R A3 x y F2 dy dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas S2 A3 k dot n2 ds2. Integral lipat 2 dengan batas R A3 x y F1 dy dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas S1 A3 k dot n1 ds1. Dan integral lipat 2 dengan batas R A3 x F2 dy dx dikurang integral lipat 2 dengan batas R A3 x F1 dy dx sama dengan integral lipat 2 dengan batas S2 A3 k dot n2 ds2 ditambah integral lipat 2 dengan batas S1 A3 k dot n1 ds1 mana menjadi integral lipat 2 A3 k dot nds sehingga integral lipat 3 do A3 per do Z dv sama dengan integral lipat 2 A3 k dot nds yang mana itu menjadi persamaan 1. Next. Yang sama dan dengan memproyeksikan S pada bidang-bidang koordinat lainnya akan diperoleh integral lipat 3 dengan batas V do A1 per do X dv sama dengan integral lipat 2 dengan batas S A1 k dot nds yang mana menjadi persamaan 2. Lalu integral lipat 3 dengan batas V do A2 per do Y dv sama dengan integral lipat 2 S dengan batas S A2 k dot nds yang mana itu menjadi persamaan 3. Dan kalau persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 dijumlahkan akan dihasilkan atau diperoleh hasil akhir yaitu integral lipat 3 dengan batas V yang mana itu nabla dot A dv sama dengan integral lipat 2 dengan batas S A dot nds. Next. Selanjutnya itu ada contoh soal yang akan dibacakan oleh Radit. Terima kasih Febrian Zulmi, saya Radit, saya akan menunjukkan contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal pertama yaitu yang berbunyi evaluate the integral directly or if possible by divergence theorem, show the details. Jadi soal yang pertama itu soalnya minta kita menyelesaikan vektor yang dikasih yang berada di ellipsoid menggunakan integral dan teori divergensi. Boleh kita lihat cara mengerjakannya. Nah, berdasarkan teorema divergensi Gauss, kalau integral kelipatan 2 dibatasi oleh S, F kali N dA itu sama dengan integral kelipatan 3 divergensi F dV yang dibatasi oleh V. Nah, jadi cara mengerjakannya, pertama-tama divergensi F-nya itu kita kembangkan dulu. Jadi, integral kelipatan 2 dibatasi S, F kali N dA sama dengan integral kelipatan 3 dibatasi V do F1 dibagi do X tambah do F2 dibagi do Y ditambah do F3 dibagi do Z dan dikali dV. Setelah itu kita lihat ke bawahnya, kita masukin vektor-vektor tadi yang di atas. Jadi integral kelipatan 3 batas V sama itu adalah do X plus Y kuadrat dibagi do X plus
do y plus z kuadrat dibagi do y plus do z plus x kuadrat dibagi do z dan dikali dv. Nah, setelah itu kita turunkan menggunakan turunan parsial, kita akan dapat integral kelipatan 3 batas v itu adalah 1 tambah 1 tambah 1 yang berarti kali dv yang berarti 3 integral v dv. Setelah itu kita integralkan semua tiga-tiganya mendapat 3v. Nah, selanjutnya karena tadi di soal mengomong ellipsoid dan ngasih tahu kalau semi aksesnya itu ada A, B, C, maka kita menggunakan volume ellipsoid yaitu 4/3 pi A, B, C. Nah, setelah itu udah kita tinggal substitusikan jadi integral kelipatan 2 kali batas S itu adalah F kali N dA sama dengan 3 kali 4/3 pi ABC yang berarti jawabannya adalah 4 pi ABC. Itu adalah jawaban contoh nomor 1. Nah, contoh soal kedua itu adalah menghitung kelipatan 2 kali batas S A kali N ds di mana A adalah vektor 2x min z I plus x kuadrat YJ min x z kuadrat K dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Boleh kita lihat cara mengerjakannya? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih kayak susah membayangi kubus, gak apa-apa gambar aja. Buktinya ada tuh di sebelah kiri ada gambar kubus. Nah, kalau sudah kita menggunakan teori nama divergensi lagi, yaitu integral kelipatan 2 kali dengan batas S A kali N ds itu sama aja dengan integral kelipatan 3 kali dengan batas V divergensi A kali dV. Nah, setelah itu seperti kayak contoh soal pertama, kita kembangkan dulu divergensinya. Jadi, integral kelipatan 3V divergensi dV itu adalah integral kelipatan 3 dengan batasnya sama 0 hingga 1 dan do plus dx plus i ditambah do per y do per do y j plus do per do z k dikali vektor 2x min z i x kuadrat y j min x z kuadrat k dx dy dz. Nah, step selanjutnya kita tinggal integralkan yang sesuai, kayak integralkan terhadap dx itu hasilnya paling bawah. Boleh di next. Setelah integralkan terhadap dx, kita saja integralkan terhadap dy, itu hasilnya yang 7/3 y min zy batas 1 sampai 0, dan terakhir kita integralkan terhadap dz yang hasilnya paling bawah yaitu 11/6. Jadi integral kelipatan 2 yang dibatasi oleh S A kali N ds itu sama dengan integral kelipatan 3 yang dibatasi oleh V divergensi A dV, hasilnya adalah 11/6. Boleh di next. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akan kembalikan lagi kepada Faisal. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, lanjut. Kenapa yang muncul foto Faisal ini? Tes. Apakah suara saya terdengar? Oke. Ini saya lanjut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari NIM 3 dan 9, akan mempresentasikan tentang aplikasi teorema divergensi Gauss. Kelompok kami beranggotakan 1. Tiara Kansa Safina, Muhammad Ridho Pratama, Safa Rahma Sirilia, Yusuf Niko Fitranto Syamsinar, Syalu Fida Arianti, Restu Endransyah Pratama, dan saya sendiri Farhan Muhammad Rizky. Boleh di next.
Oke, yang pertama untuk pengaplikasian teorema Gauss ini sebenarnya banyak yang penting-penting ya. Untuk yang pertama itu kami akan membahas tentang fluid flow. Teorema divergensi dapat digunakan untuk menentukan source dan sinks dari fluida. Lalu kita asumsikan aliran dari sebuah fluida yang dimampatkan dengan tetapan massa jenis ρ sama dengan 1 tunak tidak berubah tiap waktu. Aliran ini ditentukan oleh medan vektor kecepatan Vp pada titik P. Jumlah massa fluida yang mengalir melalui titik S dari titik T keluar per satuan waktu dapat dinyatakan dengan integral permukaan yaitu double integral S Vn dA, di mana S adalah batas permukaan dari daerah asal T dan N adalah vektor normal satuan di luar titik S. Maka V dikali N adalah komponen normal dari vektor V di arah N. Lalu nilai mutlak Vn dA adalah massa fluida yang meninggalkan daerah T. Jika V kali N lebih besar dari 0 di beberapa titik P atau memasuki daerah T jika V dikali N kurang dari 0 di beberapa titik P. Besar aliran rata-rata keluar dari titik T adalah 1 per V double integral S Vn dA. Bisa di next. Lalu karena aliran dalam keadaan tunak dan fluida dimampatkan, maka banyaknya aliran fluida yang keluar harus bersifat kontinu. Sehingga jika nilai integral dari persamaan 1 tidak sama dengan 0, maka harus ada sumber positif atau sumber negatif yang disebut sebagai sink di T atau titik di mana fluida terbentuk dan hilang. Ketika T menyusut ke titik P, akan didapatkan sumber intensitas pada titik P dengan persamaan sebagai berikut, yang bisa dilihat di layar. Lalu dengan demikian, divergensi dari vektor kecepatan V pada aliran tunak yang tidak dimamparkan merupakan sumber intensitas aliran pada titik yang sama. Jika divergensi V sama dengan 0 di segala titik daerah T, maka tidak ada sumber di daerah tersebut. Untuk permukaan tertutup S pada T, didapatkan hubungan sebagai berikut, yaitu double integral S Vn dA sama dengan 0. Boleh di next. Lalu ini untuk pengaplikasian teorema Gauss yang kedua, yaitu ada heat flow, aliran zat panas. Eksperimen fisika ini menunjukkan di dalam tubuh aliran panas sebanding dengan penurunan suhu sehingga tingkat alirannya sebanding dengan gradien suhu. Ini menunjukkan bahwa kecepatan dari aliran panas di dalam tubuh akan terbentuk dengan kecepatannya itu berumuskan dengan V sama dengan minus K gradien U, di mana U itu X, Y, Z, T adalah suhu, T-nya adalah waktu, K-nya adalah konduktivitas termal dari tubuh. Lalu pada kasus ini keadaan fisika adalah konstan. Dalam memakai informasi ini, pemodelan matematika dari aliran panas itu disebut persamaan panas atau persamaan difusi. Lalu untuk menyelesaikan persamaan ini kita mendapatkan solusi, yaitu kita misalkan T menjadi permukaan di dalam tubuh dibatasi oleh permukaan S dengan vektor normal N. Permisalan T disebut dengan teorema Gauss, lalu V dikali N adalah komponen dari V dalam arah N, dan nilai dari panas meninggalkan T persatuan waktu, yaitu yang dirumuskan dengan double integral S Vn dA. Boleh di next. Dan juga kita memiliki teorema Gauss dan persamaan Laplace, yaitu seperti yang bisa di layar. Lalu dari persamaan teorema Gauss dan Laplace, kita juga dapatkan persamaan yang ditampilkan di layar tersebut. Persamaan di atas disebut difusivitasi material termal. Persamaan turunan parsial disebut sebagai persamaan panas. Semua persamaan di atas menunjukkan bahwa persamaan aliran panas dapat diderivasikan melalui teorema Gauss. Persamaan panas juga disebut persamaan difusi karena juga memodelkan proses difusi, gerak molekul yang cenderung meratakan perbedaan kepadatan atau tekanan dalam gas atau cairan. Jika aliran panas tidak tergantung pada waktu, itu disebut aliran panas steady state. Boleh dilanjutkan. Lalu untuk pengaplikasian teorema Gauss yang ketiga, yaitu kita ada potential theory. Teori potensial adalah teori solusi dari persamaan Laplace yang memiliki bentuk perumusan sebagai berikut. Bisa dilihat di layar.
Untuk solusi dari persamaan di atas dengan diferensial partial orde 2 yang kontinu itu disebut sebagai fungsi harmonik. Kontinuitas diperlukan untuk penerapan teorema divergensi dalam teori potensial. Boleh next. Untuk sifat dasar solusi persamaan Laplace, persamaannya dapat dilihat di dalam layar. Lalu jika f adalah gradien dari fungsi scalar, sebut saja misalkan f sama dengan gradien f. Kemudian divergens f sama dengan divergens f sama dengan del kuadrat 2 del pangkat 2f. Berlaku juga f dikali n sama dengan n dikali f sama dengan n gradien f. Itu merupakan derivatif arah f yang searah dengan vektor normal satuan dalam batas S, yang juga merupakan batas permukaan daerah T dalam teorema. Turunan ini disebut turunan normal dari f dan dinotasikan dengan df/dn. Jadi rumus dalam teorema divergensinya ini adalah dapat dilihat di layar. Boleh di next. Mungkin segitu saja untuk pengaplikasiannya. Kita akan lanjut ke contoh soal dan solusinya. Di layar ini ada contoh yang pertama. Ini hitunglah double integral S a n ds di mana a sama dengan 2x min z i dan x kuadrat yj minus x z kuadrat k, dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh x sama dengan 0, x sama dengan 1, y sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, kita kerjakan dengan menurut teorema divergensi. Double integral S a n ds sama dengan triple integral V divergens a dv. Untuk selanjutnya, nah ini untuk penyelesaiannya dapat dilihat di layar. Hasilnya kita dapatkan yaitu 11/6. Boleh di next lagi. Lalu untuk contoh kedua, kita mengambil soal yaitu mengandaikan S benda pejal yang ditentukan oleh satu kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat kurang dari sama dengan 4, dan f sama dengan xi plus 2y plus zj plus z plus x kuadrat k. Lalu hitunglah integral ds f nds. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus double integral ds f nds sama dengan triple integral s sama dengan 1 plus 2 plus 1 dv. Lalu hasil yang kita dapat yaitu 112/3 pi. Boleh di next. Oke, untuk kelompok ini sekian. Sepertinya segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut yang kelompok 3, 4, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok NIM yang berakhiran 4 ingin mempresentasikan apa itu teorema Stokes. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri yang berputra Tika, lalu ada Baina, Nugraha Hersa Putra, dan Anissa. Next. Ayo, gimana? Kenapa diam? Teorema Stokes. Teorema Stokes merupakan integral garis keliling kurva perbatasan S dari komponen singgung F adalah sama dengan integral permukaan dari komponen normal dari kur F. Kurva perbatasan yang terorientasikan secara positif dari kurva terorientasikan S biasanya ditulis do S.
Nah, sebelah kiri itu yang mempopulerkan teorema Stokes. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dengan batas-batasnya adalah kurva tertentu. F adalah versifat kurva ini dan ini merupakan pertama dan kedua dan proses. Ini tergantung C sama dengan F dot DR sama dengan S del del cross F dot NDS sama dengan double integral S del cross F dot DS. Tenaga garis dari satu vektor F yang memiliki kurva ke C dan keterbukaan dari kurva F melalui sembarang permukaan S dengan C sebagai batas. Next. Selanjutnya terdapat analogi antara teorema Stokes, teorema Bin, dan teorema dasar kalkulus. Seperti persamaan di bawah ini, terdapat integral yang melibatkan turunan F, yaitu rho F, dan ruas kanan melibatkan nilai F pada perbatasan integral S, rho F, dot ds, dengan integral rho S, F, dot dr. Dalam kasus di mana S datar dan terletak di bidang XY dengan orientasi ke atas atau normal satuan ada K, integral permukaan dilipat 2 dan teorema Stokes menjadi integral C F dot dr sama dengan integral S rho F dot ds sama dengan integral S rho F dot K dot dA. Teorema Stokes di sini mengaitkan antara integral garis dengan integral permukaan yang ternyata integral garis dari suatu medan vektor F atas suatu permukaan C itu sama dengan integral permukaan dari si medan vektor atas permukaan S. Nah, persamaan di atas sama dengan untuk teorema Green. Jadi dapat dilihat bahwa teorema Green benar-benar merupakan kasus khusus dari teorema Stokes. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang dasar teori dari teorema Stokes. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NIM yang berakhiran 5 akan memaparkan materi tentang aplikasi teorema Stokes dengan anggota kelompok yang terdiri dari Adela Muda Mutiara, Rian Setiana, Hernanda Horia Putri, Indriati Lutfiatunisa, dan Muhammad Fajrul Amin. Contoh aplikasi dari teorema Stokes adalah usaha, di mana dapat tertera pada layar PPT terdapat seseorang yang sedang mendorong mobil dan ternyata mobil itu bergerak, berarti seorang perempuan itu telah melakukan sebuah usaha. Untuk menghitung besar usaha, kita dapat menggunakan perkalian titik atau integral garis tergantung pada bentuk lintasannya. Ada kalanya ketika kita kesulitan untuk menghitung besarnya usaha, misalnya pada bidang 3 dimensi, perhitungan untuk mencari besar usaha akan lebih mudah dengan menggunakan teorema Stokes ini. Next slide selanjutnya akan disampaikan oleh Hernanda. Ya baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah pengaplikasian teorema Stokes pada medan elektromagnetik. Dari persamaan teorema Stokes, kita dapat mengaplikasikan ke dalam hukum Ampere dan ke dalam hukum Faraday. Pengaplikasian pada hukum Ampere yaitu didapat integral tertutup vektor B dikali vektor dl sama dengan mu 0 dikali dengan I.
Lalu pengaplikasian yang dapat kita terapkan di hukum Faraday itu didapat integral tertutup vektor E dikali dl sama dengan min do vektor pi per do t. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada teorema Stokes diterapkan pada independensi jalur. Nilai integral garis pada umumnya tidak hanya bergantung pada fungsi yang akan diintegrasikan, dan pada dua titik akhir A dan B dari jalur integrasi C, tetapi juga pada pilihan jalur tertentu dari A ke B. Apabila integral garisnya integral batas CF_RdR sama dengan integral batas CF1dx ditambah F2dy ditambah F3dz. Dengan melibatkan fungsi F1, F2, F3 secara kontinu yang memiliki turunan parsial. Pertama kontinu adalah jalur independen di domain D. Lalu curl F sama dengan 0 di D. Curl F sama dengan 0 di D mengisyaratkan independensi jalur pada persamaan di atas asalkan D terhubung secara sederhana. Untuk membuktikannya, kita membutuhkan teorema Stokes yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, misalkan C merupakan sebarang lintasan tertutup di D. Karena D terhubung secara sederhana, kita dapat menemukan permukaan S di D dibatasi oleh C. Teorema Stokes berlaku dan memberikan integral tertutup C F1dx ditambah F2dy ditambah F3dz sama dengan integral tertutup C F.R aksen ds sama dengan double integral S curl F dot NdA untuk arah yang tepat pada C dan vektor normal N pada S. Karena kalau F sama dengan 0 di D, maka integral permukaan dan integral garis adalah 0. Selanjutnya ada contoh soal. Buktikan integral tertutup dr kali b sama dengan double integral S dalam kurung N kali del kali B ds. Penyelesaiannya, kita misalkan A sama dengan B kali C dalam teorema Stokes, di mana C sebuah vektor konstan. Maka integral tertutup dr dalam kurung B kali C sama dengan double integral S dalam kurung del kali B kali C N ds sama dengan double integral tertutup C dr kali B sama dengan double integral S dalam kurung C kali del B min C dalam kurung del kali B NDS. Selanjutnya C integral tertutup dr kali B sama dengan double integral S dalam kurung C di dl kali B NDS dikurang double integral S dalam kurung C del kali B NDS sama dengan double integral S C kali dalam kurung del BN ds dikurang double integral S C dalam kurung N del kali B ds. Selanjutnya sama dengan C double integral S dalam kurung del BN dikurang N dalam kurung del kali B ds sama dengan C dalam double integral S dalam kurung N kali del kali B ds. Karena vektor C vektor konstan sembarang, maka integral tertutup C dr kali B sama dengan double integral S dalam kurung N kali del kali B ds. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi teorema Stokes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini berarti sudah semua presentasi ya? Sudah semua ya? Iya Pak, sudah. Oke, jadi berarti selanjutnya itu gimana? Bab berapa yang mengenai vektor itu? Diferensial vektor sama integral vektor bab berapa itu?